Halo kawan-kawan semua, kembali lagi bersama saya di channel Investor Logis. Kali ini kita akan coba membahas saham MLPL dan menganalisanya. Dan kenapa saya menganalisa saham ini? Karena saham ini saya sendiri beli juga gitu. Sebelum itu untuk kawan-kawan yang belum subscribe channel ini, tolong bantu di subscribe dulu. Terima kasih. Oke kawan-kawan, hari ini kita mau bahas saham MLPL. Nah ini dia langsung kelihatan. Kita klik aja. Saya menganalisanya dari laptop dan pakai aplikasi Stockbit. Ini tanggal 20 Oktober 2024 hari Minggu. Jadi market tidak bergerak, market tidak buka. Saya tadi pagi juga senang baru selesai menonton pelantikannya Pak Presiden Prabowo dan Pak Wakil Presiden Pak Gibran gitu. Jadi saya mendengar pidato Pak Prabowo sangat optimis lah untuk masa depan ekonomi Indonesia. Kalau masa depan ekonomi Indonesia optimis, maka kita harus optimis juga dengan kinerja saham-saham di IHSG kita. Bursa efek kita akan naik, valuasinya gitu kan. Nah, start Pak Prabowo dilantik jadi presiden tanggal 20 kan hari Minggu gitu. Jadi start IHSG-nya bergerak di mana nanti akan kita lihat di hari Senin tanggal 21 besok ya kan. Nah, beliau memulai di 7.760 nih IHSG-nya. Saya nggak tahu nanti mau dibawa kemana. Kita lihat saja sama pertumbuhan ekonomi negara ini. Karena pertumbuhan ekonomi negara dari skala makro kita nilai itu akan sangat mempengaruhi indeks harga sahamnya gitu. Kalau ekonomi suatu negara itu bagus gitu kan, stabil, aman gitu, maka investor asing banyak masuk gitu. ISG-nya maka akan cenderung naik gitu. Jadi memang secara makroekonomi sangat mempengaruhi IHSG. Oke, sekarang kita bahas kembali ke saham MLPL. Kode sahamnya MLPL, nama perusahaannya Multipolar Tbk. Nah, intinya satu kawan-kawan, kalau kalian ingat lambang ini, lambang grup perusahaan yang seperti ini, kayak seperti tanda 8 yang tidak terputus ini. Nah, ini perusahaannya keluarga Riyadi. Pemimpin utama dan pendirinya Pak Mokhtar Riyadi. Jadi kalian harus tahu dulu Pak Mokhtar Riyadi. Nah, ini dijuluki bankir bertangan dingin lah dulu ya kan. Dia lah yang besarkan BCA sebetulnya sampai membangun dasar filosofinya itu Pak Mokhtar Riyadi ini dia. Bankir bertangan dingin. Nah, biografinya kalau di Wikipedia tidak terlalu banyak ya. Lee Mo-tie, lahir 12 Mei 1929, dikenal dengan nama Indonesia Mokhtar Riyadi, adalah seorang pengusaha dan bankir Indonesia berdarah Tionghoa. Dia dikenal sebagai pemilik dari kelompok usaha konglomerat Lipo Group. Nah, kalau lambangnya kayak gini nih, Lipo Group. Oke. Okay. Nah, Bapak inilah pendirinya, Pak Mokhtar Riyadi. Umurnya sekarang 95. Lahir di Kota Malang, Jawa Timur, ya kan? Oke. Okay. Nah, kemudian kita kembali ke saham ini. Kalau saya menganalisa saham itu, pertama saya lihat profilnya dulu. Kita ke sini, kemudian profile. Nah, kita baca dulu ini, company backgroundnya kan. PT Multipolar Tbk, selanjutnya disebut juga sebagai perseroan, merupakan induk dari unit-unit usaha yang menjadi pemimpin pasar di masing-masing sektor bisnis yang dibidanginya. Berdiri pada tahun 1975 dengan fokus awal sebagai perusahaan retail elektronik. Saat ini perseroan telah berevolusi menjadi sebuah perusahaan investasi strategis dengan cakupan bisnis meliputi segmen retail, telekomunikasi, multimedia, dan teknologi, serta bisnis lain dan investasi. Perseroan mampu memperluas jangkauan bisnisnya ke berbagai wilayah di Indonesia sehingga memperkuat daya saingnya dengan cakupan pasar terluas di Indonesia. Nah, itu profil singkat, simpelnya lah ya kan, MLPL. Kalau kita mau baca secara lebih dalam, kita tinggal buka websitenya. Kayak aja misalnya
Multipolar Tbk. Yang muncul anaknya nih, Multipolar Teknologi, MLPT, ya kan? Tentunya bisa juga sih kita baca multipolar. Ini bisa kayaknya. Lambangnya gambar macan. Macan yang sedang menyantai. Masih. Dari sini juga bisa kita baca macan. Nah, sini. Kita mau lihat manajemennya. Ini dari situs idnfinancial.com. Nah, manajemennya kita lihat. Adrian Suherman, Presiden Komisaris, Diki Setiadi Mokhtar. Sih ada hubungan keluarga nih. Kalau udah pakai nama Mokhtar sama Riyadi. Oke. Presiden Direktur ini Wahyudi Chandra. Apa? Multipolar Teknologi TBK. Oh, ini multipolar teknologi. Beda ya perusahaannya. Ini dia gambarnya. Nah, kalau kalian di sini, misalnya ini tentang kami kan. Nah, keren banget ya. Empowering the next generation of industry defining business. MPC memiliki ambisi untuk menjadi perusahaan investasi berbagai tahapan yang terdepan dengan mimpi untuk mendukung usaha-usaha yang inovatif. MPC, Multipolar Tbk. Manajemen MPC, Andrian Suherman, Presiden Direktur. Nah ini, Presiden Direktur. Fendi Santoso, CFO, Chief Financial Officer. Jerry Goel, Agus Aris Munandar. Nah, muka-mukanya yang lolong kalian. Jadi kalau kalian investasi di sini ya ini orang-orang ini yang jalankan. Nah, lintas sejarah berdiri sejak 1975. 1975 berarti sekarang 2024. Berapa tuh? 2024 dikurang 1975. 49 tahun ya, udah mau 50 tahun. Seumuran ibu saya nih. Oke, 1975, 1982 MPC menjadi pelopor komputerisasi di industri perbankan dan keuangan. Nah, baca-bacalah sejarahnya. Manajemennya itu tadi penting juga sih kalau mau kita cari tahu. Nah, ini anak-anak perusahaannya. Nah, ini yang harus kita tahu gitu. Karena dari sini dia uangnya, karena dia kan induknya aja itu. Dari sini dia dapat uang gitu. Dan dia dipandang investor pun dari anak-anaknya ini, anak-anak perusahaannya ini gitu. Ada Matahari Putra Prima, ya kan? Hari Putra Prima Retail, Matahari. Tahu Matahari kan? Ya, belanja ke mall. Ventura ini apa saya lupa juga. Ventura adalah perusahaan modal Ventura yang berfokus di Asia Tenggara yang berinvestasi di bisnis tahap awal dengan pertumbuhan tinggi. Dia perusahaan investasi yang berfokus cari bisnis-bisnis yang dalam pertumbuhan tinggi. Untuk berkembang secara internasional di sektor-sektor, nah sektor di e-commerce, teknologi keuangan, pasar, perawatan kesehatan, dan pendidikan. Gitu. Apa tadi? Ventura. Nah, ini multipolar teknologi. Multipolar teknologi merupakan mitra terpercaya dalam perencanaan desain dan pengembangan teknologi digital yang inovatif. Nah, kalian kalau pernah lihat IT Management Service itu seperti Visionet ini, dia ini sering nih datang ke bank-bank, langganan bank lah. Kalau ada maintenance dari sisi teknologi di bank gitu kan. PT Visionet sejak tercatat di Bursa Efek Indonesia, MLT merupakan mitra terpercaya dari perusahaan-perusahaan teknologi global seperti Cisco, Dell, Google, HPE, IBM, Lenovo, Microsoft, NCR. Nah, jadi dia ada pemain besar lah ya kan. Karena kliennya juga klien-klien besar. Matahari ya semua orang udah tahu lah, sering belanja di Matahari. Saya pun masih sering belanja di Matahari. Bang Nobu juga di Jakarta. Kebetulan saya di Jakarta, jadi saya sering lihat Bang Nobu banyak juga. Perts Media, WiFi ya kan, Max Coffee. Oh, Max Coffee punya orangnya juga. Saya baru tahu juga ini. Nah, ini tadi Visionet, Mbis,
seperti Prima Sejahtera, Ciptadana, Dunu. Inilah anak-anak perusahaannya langsung yang dikelola dia. Retail, udah terbagi lagi, dari kelompokkan nih. Dari sisi retail ini Max, Matahari, PPA, Jasa Finansial, TMT, teknologi nih. Digital lain. Oke, jelaskan. Sekarang kita lihat kita perlu lihat informasi saham coba ya. Mana dia posisi pemegang saham. Nah, kita perlu melihat ini supaya kita tahu pengendalinya siapa gitu, komposisi pemegang saham. PT Inti Anugrah Pertama memegang 42,3%. Kemudian UBS AG Singapura non-treaty omnibus account. Nah, ini perusahaan investasi asal Singapura nih, UBS Singapura. Kemudian treasury stock itu saham yang dibeli perusahaan kembali gitu kan, dari publik. Nah, kemudian publik ada pegang 41,10%. Gitu. Sebetulnya kita ini kurang cukup spesifik juga sih. Kenapa? Karena publiknya ini 41,40%. Harus kita tahu juga itu siapa. Dan jangan ada orang memang nama pribadi, tapi dia pegang besar gitu ya. Bukan publik kayak kita kira semua masyarakat gitu kan. Nah, gitu dia. Oke, kemudian, nah udah jelas lah. Sebetulnya kalau informasi di websitenya sendiri ataupun di Stockbit itu udah jelas lah. Cuman di Stockbit lebih dirangkum aja. Nah, ini anak-anak perusahaan tadi kan yang kita bacakan udah jelas ini. Nah, ini. Ya kan? Ini udah jelas. Kemudian, setelah kita baca profilnya, kita tengok ini shareholdernya ini. Pengendalinya. Tahu kita kan. Dan tapi ini pengendali artinya. Ya, pengendali. Inti Anugrah Pertama ini. Ini ya saya yakin ya ini di bawah Lipo Group juga lah. Gitu kan. Nah, ini nama presiden direktur, nama presiden komisarisnya. Kalau mau baca lebih lengkap nanti soal profil-profil dari nama itu, misalnya tamat sekolah di mana gitu kan, basicnya apa, itu bisa ada dari website perusahaannya langsung gitu. Tapi saya gak usah jelaskan ke situ karena nanti panjang kali videonya gitu kan. Nah, ini perlu kalian lihat juga 6 November 1989 listing date. Artinya dia pertama kali IPO di Bursa Efek tuh tanggal 6 November 1989. Berarti kan udah lama kali gitu kan. Bukan perusahaan ecek-ecek lagi. Jadi dia udah teruji. Kalau kalian melihat perusahaan yang IPO-nya itu di bawah tahun 98, itu pasti menurut saya udah teruji. Kenapa? Karena dia berarti melewati krisis 98 dan sudah IPO, ya kan? Kalau dia bisa bertahan sampai saat ini, logikanya berarti krisis yang kayak gitu aja bisa bertahan dia. Berarti nanti krisis-krisis lain kalau misalnya ada potensi dia untuk bertahan juga gitu kan. Nah, dia IPO di harga 10.500. Wih, semal kali nih. Jadi sekarang harganya ini udah terlalu murah. Tapi nggak tahu, kita lihat dulu dia udah pernah stock split belum. Nah, kemudian kita lihat ini corp action, si korporasinya. Dividen kita lihat. Nah, dari sisi dividen dia bagi dividen tahun 2010, 11, 12, 13, 14, 15. 16 gak ada, 17. Jadi setelah tahun 2017, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 6 tahun dia udah nggak bagi dividen gitu kan. Nah, mungkin nanti suatu saat di tahun 2024 ini atau 2025 dia bagi dividen, pasti harga sahamnya memang akan naik sih. Stock split belum pernah, reverse split udah, right issue juga udah, waran bonus dan offer. Oke, berarti aksi reverse split aja ya, penggabungan saham kembali sama right issue. Right issue-nya tahun 2018 tahun 2022. Reverse splitnya udah lama nih, ini reverse splitnya 2010. Right issue-nya 2018. Kalau kita lihat insider, nah UBS AG Singapura ini tanggal 6 Juni 2024 dia menambah kepemilikannya ya kan. Inti Anugrah juga 2022. UBS
Singapura. Nah, dia beli banyak di 22 Desember 2021 nih. UBS AG Singapura kan, kelihatan kan? Dia beli banyak di 22 Desember 2021. Beli 17,20%. Pasti dari inti anugerah ini, karena dia jualan kan, dengan total yang sama besar gitu kan. Nah, UBS AG Singapura, tanggal 22 Desember 2021. Coba kita lihat saham MLPL. Dia beli 22 Desember, berapa sih? 22 Desember 2021. 22 Desember 2021. Nah, dia beli di kisaran ini ya, ini tanggal 30 Desember 2021, 370. Katakan dia beli di kisaran mana tanggal. Nah, dia beli di kisaran 350-an lah. Dia beli di kisaran 350. Bandar besarnya UBS AG Singapura, salah satu pemegang saham terbesarnya, beli saham MLPL di tanggal 22 Desember 2021, 17,20%. Besar itu kan, besar itu pokoknya. Nah, dia nggak ada jualan setelah itu di harga 350. Harga sahamnya waktu saya beli 105 MLPL nih. Jadi saya beli di bawah harga pengendali besarnya sendiri. Logikanya dia pasti kan mau untung juga kalau udah investasi di MLPL ini lama kan. Nah, pasti menurut saya dia akan ada pengaruh, dia akan untuk menarik harga saham ini di atas harga beli dia supaya dia pun bisa untung juga gitu kan. Nah, karena sejak 2017 MLPL ini nggak bagi dividen. Ya, jadi dari mana untungnya kalau nggak apa? Mungkin ada juga untung untuk apa ya, kepentingan pengendali gitu kan, kepentingan minoritas. Tapi ya pasti dia pengen juga harga sahamnya naik gitu kan. Gitu. Itu menurut saya. Nah, kemudian setelah itu kita lihat ini grafik harga sahamnya dalam 5 tahun terakhir. Nah, dia kan meledak di tahun 2021-an ini kan. 2021 dia naik tinggi banget sampai ke 700-an ini saya kira, 700-an. Kemudian turun, setelah itu turun, terus turun sampailah 2024 di harga terendahnya di 50 perak gitu. Kalau kalian beli sempat di 50 perak itu di bulan berapa ya? Nggak jauh-jauh. Nah, ini di Juli 2024, 50 perak harga sahamnya. Kalau misalnya kalian beli di situ, kalian sekarang udah bukan multi bagger lagi, udah untung berapa? 50 ke 100, 100%, 100 ke 150, 200%. Sekarang udah 164, udah 200% lebih untung kalian. Kalau kalian beli di harga terendahnya ini, pasti valuasinya murah banget nih kan. Juli ke Oktober berapa? Juli, Agustus, September, Oktober, 3 bulan aja kalian udah untung 150% lebih. Katakanlah 150%. Berarti kalau masuk 500 juta, jadi 1,5 M ya kan? 1,5 M. Nah, kan dalam 3 bulan. Siapa mau ngasih kalian 1 M dalam 3 bulan? Itu kalau modalnya 500. Kalau modalnya 100, berarti jadi berapa? 250 ya kan? Nah, ya udah sesederhana itu gitu. Jadi itu dari sisi profil sama grafik aja. Masih banyak analisa lain yang bisa kita analisa dari si PE ratio dan PBV-nya. Nah, bayangkan waktu di harganya 50, PE ratio-nya itu berapa kawan-kawan cuman. Ini kan harganya udah 164, PE ratio 8,74, price book value 0,63. Bayangkan waktu dia di harga 50 berapa. Nah, waktu dia di harga 50 itu kan di bulan Juli 2024 kan. Kita kan analisanya pakai data tahun 2023 aja gitu. Nah, ini 2023. Misalnya IPS 2023 berapa? 10. Berarti kalau 50 harga sahamnya berarti PER-nya itu cuman 5 kali ya kan? PER-nya cuma 5 kali gitu. Nah, berapa pada saat 2023 apanya? Ekuitasnya gitu kan? Kita lihat. Nah, 2023 kita lihat ekuitasnya berapa? Ekuitasnya 4,6 T. Ya kan? 4,6 T ekuitasnya. Sementara market valuasi pada saat 2023 itu kalau misalnya harga sahamnya 50, kalikan aja 50 dengan jumlah lembar saham beredar berapa. Nah, jumlah lembar saham beredarnya 15,68 M. Kalikan aja, pasti di bawah segitu kan. Kenapa?
Karena sekarang aja, tengok ya, kita lihat berapa ekuitas dari ekuitas itu nilai buku perusahaannya gitu kan. Jadi kalau misalnya tiba-tiba lah perusahaan ini dijual lah semua, ikut asetnya apa segala macam, dinilai segitu gitu kalau di akuisisi gitu kan. Nah, kuartal 2 2024 yang terbarunya, kuartal 2 2024, kita lihat berapa ekuitasnya. Kita pergi ke balance sheet, kita lihat ekuitasnya. Nah, ekuitasnya 4,4 triliun, ya kan? 4,4 triliun. Kita lihat market cap-nya berapa. Nah, sementara saham valuasi MLPL ini saat ini dihargai cuma 2,5 triliun. Jadi masih di bawah harga wajarnya berarti kan. Kau punya perusahaan, valuasinya 4,4 triliun. Tapi di pasar saham dihargai market cuma 2,5 triliun ya kan. Artinya kan kemurahan gitu kan. Berarti orang investor yang masuk di valuasi sekarang ataupun sebelumnya, dia membeli perusahaan MLPL ini dengan harga diskon gitu. Ya kan? Dengan harga diskon. Diskon kau, istilahnya diskon kau tentang pekerjaannya, pabriknya. Makanya kalau kita masuk kan kita harus berpikir dari segi bisnisnya gitu kan. Nah, siapa yang nggak mau beli perusahaan harga 4 triliun, kita beli 2 triliun. Kan kita diskon 50% itu. Nah, itu dari skala sederhananya gitu kan. Skala analisis sederhananya. Sementara MLPL-nya sendiri, bisnis yang besar, bisnis yang udah bertahan dari krisis 98, jadi kita kemurahan gitu belinya. Saya kemurahan belinya itu. Makanya saya belilah waktu harganya murah kali. Ya udah saya tunggu kalau dia untung. Sebetulnya saya cukup terlambat juga sih. Waktu 50 ini nggak terlalu saya perhatikan. Mungkin nggak tahu lah pada saat itu ya kan karena belum muncul. Nah, ini pun saya beli karena sering-sering muncul di top gainer ya kan. Wah, kenapa ini Lipo Group? Saya penasaran ya kan, cari tahu lah ada apa nih. Udah saya cari induknya perusahaannya. Udah saya beli gitu. Analisa masih murah valuasinya, saya beli gitu. Dan sederhananya sebetulnya lagi naik, udah untung gitu. Sederhana itu kan. Jadi memang proses analisa saya sesederhana itu dan itu juga yang akan saya ajarkan kalau kalian mau belajar. Sederhana itu aja. Yang agak ribet mungkin kalau orang baru gitu di market memahami istilah-istilah ini kayak P ratio, price to book value, market capital, valuasi, ya kan, dividen ataupun liabilitas, ekuitas, aset gitu kan. Itu kan bahasa-bahasa akuntansi sebetulnya, bahasa-bahasa laporan keuangan gitu. Tapi ya memang harus kita pelajari kalau misalnya kita mau tahu analisa sendiri. Gitu. Kecuali kita pakai jasa broker mau investasi saham atau jasa apa ya broker sekuritas gitu kan. Ya udah kita nggak usah capek-capek mikir gitu. Misalnya apa rekomendasi saham yang bagus dari broker? Oke, A, B, C, D dengan dasar ini dijelaskannya sama kalian. Kalian sebagai investor tertarik ya udah masuk. Tapi kalau pakai broker itu kan kalian kena fee, broker fee. Pastilah kalian pakai jasa orang pasti bayar lah gitu kan. Ya udah, bayarlah kalau memang nggak mau belajar gitu. Tapi kalau mau belajar ya bayar juga belajarnya dulu kan supaya kita tahu. Setelah kita tapi kan kita sebenarnya sekali aja. Setelah kita tahu kita bisa mandiri gitu. Tapi kalau pakai broker kan ya kita memang ya bayar aja percaya sama dia analisa dia. Oke kawan-kawan itu aja yang bisa saya sampaikan. Semoga video ini bermanfaat dan membuka pandangan baru dari kalian. Untuk kawan-kawan yang punya komentar silahkan tulis di kolom komentar. Terima kasih sampai jumpa video. Thank you. Halo kawan-kawan semua, terima kasih untuk kalian yang sudah menonton video pembelajaran ini sampai dengan selesai. Untuk kawan-kawan yang baru mulai belajar investasi saham atau sudah lama berinvestasi saham namun terus merugi dan tak kunjung mendapatkan pertumbuhan keuntungan, saya menulis e-book yang bermanfaat untuk merubah keadaan itu. Untuk kalian yang berminat mendapatkan e-book ini, silakan hubungi nomor berikut ini ya. Untuk kawan-kawan yang lebih nyaman dan senang belajar secara langsung, saya menyediakan kelas belajar private secara online. Untuk kawan-kawan yang berminat, silakan langsung hubungi nomor berikut ini ya. Terima kasih, sampai jumpa kembali.